Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahannya, kasih sayangnya kita mampu melaksanakan salat zuhur berjamaah di tempat yang insyaallah penuh berkah ini. Amin. Salawat selalu bertanekan salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda kita habibina wa syafiina wa qurratu a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju terang benderang seperti saat hari ini. Berdirinya saya di sini akan menjelaskan tentang ayat dan juga hadis tentang pengertian dari sabar. Sabar itu artinya segala sesuatu, sikap kita, sikap untuk menahan dari segala sesuatu. Sikap dari kesabaran atau dari rasa kita untuk menahan dari segala maksiat, dari segala cobaan yang telah Allah berikan. Mudah-mudahan kita selalu ditunjukkan dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 dijelaskan, "Walanabluwannakum a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh kami akan memberikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya Allah akan memberi cobaan kepada hambanya. Allah akan memberi cobaan kepada ciptaannya berupa segala kekurangan. Ya, baik berupa harta, berupa SPK, ya, baik berupa cobaan yang datang silih berganti. Itu selalu cobaan yang datang ke kita itu kan banyak, ya. Baik berupa cobaan dari penyakit, baik berupa dari baik dari pekerjaan kita. Itu pasti Allah akan diuji. Allah akan menguji kita. Kenapa Allah menguji kita? Agar kita supaya naik level, naik derajat. Nah, dan ingat juga dalam ayat lain dijelaskan, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah itu memberikan beban, memberikan cobaan kepada kita itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya, yang tingkatannya udah A akan dicoba dengan kualitas level A, yang B dengan level B. Berikut ya sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya masing-masing. Asal yang penting kita itu yakin, karena segala sesuatu itu, segala masalah pasti ada jalan keluarnya, ada solusinya. Makanya solusi yang paling benar adalah untuk selalu bersabar. Nah, caranya gimana supaya kita mendapatkan ketika kita sabar itu akan diberikan solusi. Caranya adalah dengan wasta'inu bis sabri was salah. Ya.
Dirikanlah sholat dan selalu utamakan kesabaran. Gitu. Karena innallaha ma'as shabirin. Karena Allah itu bersama orang-orang yang orang-orang sabar. Ya memang orang itu sabar itu mungkin ada batasnya. Ya. Kadang kita baik mengeluh wajar, masih manusia. Tapi memang kan dalam surat Al-Haqqah, dalam ayat itu dijelaskan innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan untuk bersabar, mengeluh. Nah, di samping rasa mengeluh tadi, dibarengilah dengan kita selalu bersabar, selalu sholat, selalu ingat kepada Allah. Makanya dalam banyak ayat juga dijelaskan fadhkuruni adzkurkum. Maka selalulah ingat kepada Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Ketika kalian ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kalian. Mudah-mudahan orang-orang di antara kita selalu mengutamakan, selalu bermunajat doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan di antara kita selalu tidak meleset, selalu berpegang teguh kepada ajaran Islam, akidah Islam. Gitu. Dalam hadis disebutkan dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Qala ajabal li amril mu'minin inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'minin in asabathu syarru sakara fakana khairal lah wa in asabathu darru sabara fakana khairul lah. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin itu. Sesungguhnya seluruh perkaranya adalah baik baginya. Dan hal itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali seorang mukmin. Jika dia mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, dia bersyukur, maka hal itu baik baginya. Dan apabila dia ditimpa suatu kesulitan, dia bersikap sabar, maka hal itu pun baik baginya. Jadi ketika kita dikasih rasa kebahagiaan, maka kita haruslah bersyukur. Ketika kita mendapatkan sesuatu ujian, maka kita harus bersabar. Begitulah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mungkin dari penjelasan yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat untuk hadirin semuanya sebagai pengingat kita, karena kita ini harus selalu diingatkan. Orang itu kadang belok, kadang lurus. Jalan tol atau jalan raya aja itu ada yang lurus, ada yang belok. Begitulah kehidupan kita juga. Kadang lurus, kadang belok. Maka kita harus selalu diingat terus. Ya, harus selalu diingatkan. Kalau istilah Jawa itu ada yang namanya ping sewu. Apa itu? Ping sewu. Apa itu? Di ping itu selama sebanyak 100 kali. Harus selalu diingatkan 100 kali. 100 kali nggak cukup, 1000 kali. Begitupun selebihnya. Mungkin dari hadirin ada yang ditanyakan, silakan. Sabar pada telebar. Nanya. Kita kan jualan itu kita sering udah kerja maksimal, ada aja masalahnya. Dari customer. Kita kerja udah maksimal banget. Nah, gimana supaya kita tetap sabar, meskipun kita udah bekerja sepertinya udah maksimal banget nih dengan kapasitas yang sudah kita punya, tapi hasilnya kurang maksimal. Justru terkadang kita ngelihat teman kita yang terkadang kerjanya biasa-biasa aja itu, tapi kok dapetnya bisa begini ya. Terkadang itu bikin
bikin kita goyah. Apa gitu? Terus, nah iman manusia itu kan kayak ingus ya. Iya. Kadang naik, kadang turun. Nah, bagaimana supaya kita tetap istiqomah? Betul. Ikatan suami takut istri di rumah. Oke. Benar. Memang realitanya itu kita udah maksimal, kadang gagal. Ya. Itu kan ucapan dari Sayyidina Ali itu. Beliau apa namanya? dalam perkataannya itu dijelasin segala sesuatu yang kalau misalnya itu bukan milikmu, sekeras atau semudah apapun, itu tetap akan menjadi milik kita kalau itu memang udah ditakdirkan buat kita. Begitupun sebaliknya, kalau memang itu bukan hak kita, sekeras atau semudah apapun kita mendapatkannya, kalau memang bukan milik kita, itu tidak bakal mendekat kepada kita. Memang kalau dalam iman itu memang turun kadang naik, ya. Al-imanu yazidu wa yanqusu bil ma'siyah wa yazidu bil bitta'ah. Jadi iman itu kadang naik, kadang turun. Ya, turunnya itu kenapa? Karena selalu kita ini memang terlalu pede. Ya, selalu pede, banyak maksiat, banyak maunya. Sedangkan kita sadar diri. Kita berapa kali mengingat Allah, apakah di setiap harinya kita ini selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah, gitu. Bahkan sekelas Nabi aja yang udah bergelar maksum, anti maksiat, jadi jauh dari maksiat, itu selalu bertaubat sehari itu sampai 100 kali. Sedangkan kita ini siapa? Ya, kita imannya masih tipis banget, setipis tisu dibelah 2 atau dibelah 3 mungkin. Kita udah pede dengan amal-amalan kita. Ya, apakah kita yakin? Gitu. Makanya kita harus selalu, makanya kuncinya ya tadi dalam ayat Al-Baqarah tadi dijelaskan, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan minta tolonglah kalian itu dengan cara bersabar dan perbanyak untuk mengerjakan sholat. Begitu. Mungkin sedikit jawaban tadi bisa menjawab pertanyaan tadi ya. Dan jangan puas dengan jawaban saya, karena kalau puas artinya kita tidak bisa mengambil ilmu dari dari literasi lain, dari pendapat orang lain. Berikutnya ada. Ayah lagi dong. Kan, Iya. kan iman kita ini naik turunnya tak. Nah, gimana sih cara menjaga iman itu agar tetap istiqomah kan? Nah, memang nih dalam istiqomah itu memang istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kebaikan. Ya, jadi orang istiqomah itu memang berat banget ya cobaannya. Ya. Istiqomah itu khairu min alfi karomah. Ya, jadi istiqomah itu bahkan lebih berat daripada 1000 kebaikan, 1000 kebajikan. Orang istiqomah itu memang berat, ya. Bahkan di hadis lain dijelaskan amalan sedikit, walaupun sedikit, ketika kita amalin setiap hari itu jauh lebih baik. Ya, kita sholat misalnya sholat duha, nggak usah banyak, nggak usah sekaligus 8 rakaat atau 16 rakaat, 2 aja misalnya diistiqomahin, 2 pagi lagi 2. Kalau kita istiqomah itu insya Allah ketika kita mempunyai keinginan, insya Allah bisa dikabulkan. Makanya ketika kita udah menjadi orang baik itu ya, jadi kita lebih gampang istilahnya untuk mendapatkan sesuatu.
kayak kita misalnya dicontohin ke, nggak usah jauh-jauh, kita ketika kita berdoa, misalnya kita nih ada kenalan orang dalam, ya kita misalnya lagi mau mau ngundang gubernur atau presiden, pastinya kita butuh perantara. Ya, ada yang misalnya, dan perantara itu harus benar-benar dengan orang-orang yang dekat dari perantara tadi, gitu. Pasti lebih diutamain, karena orangnya orang kenal. Kalau kita misalnya belum kenal, nggak kenal dengan orang dalam, ya kita susah. Bahasa kasarnya begitu. Jadi kita harus lebih dekat dulu dengan Sang Pencipta kita, Tuhan kita. Makanya kucing ya, perbanyakin ibadah. Ya walaupun ibadah kita masih muncul amin ya, masih kadang naik kadang turun, benar. Jadi tetaplah sholat walaupun kalian masih belum jadi orang benar. Tapi seenggaknya kalau kita udah sholat, insya Allah jadi orang benar itu pasti bisa kita dapetin. Dikit-dikit, lama-lama jadi bukit. Ya seperti itu. Mungkin sebelum kita tutup, marilah kita melafazkan sifat-sifat, 20 sifat bagi Allah. 1, 2, 3. Wujud kita maqamu halafatul lil hawadisi qiyamu binafsihi wadaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.